Waalaikumsalam. Rem, kabar Rem? Kakak Rema Gusnawati, insya Allah. Di Bogor ya Rem? Kata tadi lagi itu, nge-zoom. Enggak. Oh bro, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada punya nih. Ntar. Puja. Simpan puja ya guys. Kaki ya. Mau cuap-cuap sama temen. Kaki jangan kemana-mana nonton. Seru pasti. Ini bukan apa sih? Bukan sembarang live. Wah, ini ada Kak Aceh. Insya Allah ini dari Malaysia. Kak Sela Luciani, Insya Allah. Mana nih Kak Puja? Nggak nongol-nongol. Puja. Ringan-ringan. Mana bentar. Ini Zaki nggak sendiri nih sama Puja. Berdua ceritanya sama temen. Dia temen Zaki. Lagi di Mesir sekarang. Lagi di Al-Azhar. Si Puja. Puja susah amat di-invite, Ja. Ntar ya guys. Oke, kalau masih ringan aku padamu. Sip. Oke, mohon bersabar. Jadi partner Zaki masih OTW. Ja, kenapa nggak bisa di-invite, Ja? Puja Dede Gunawan will need the latest version of Instagram to join. Kenapa tuh, Ja? Invite lagi. Gak bisa, Ja. Gak bisa di-invite, Ja. Ja. Oke. Oke guys, kita nunggu Puja nge-upgrade IG-nya dulu ya. Aduh, parah nih. Ya, sasarannya malah belum nge-upgrade IG. Oke, gak apa-apa. Kita sama-sama dulu. Wah, ini ada Kak Nirwana Siti. Ini, Insya Allah, keren banget nih Ustazah. Keren. Sekarang dia ada di Arsalam. Pondok Modern Arsalam di Sukabumi, guys. Kalau misalnya kalian mau masukin ada saudara, ada adik-adik kalian mau masuk ke Arsalam, boleh banget. Ini promosi. Apa kabar guys? Semuanya baik-baik kan? Oke, ntar ya nungguin Puja. Makasih buat yang masih stay. Oh, ada Kak Alifa Suci juga. Kak Alifa Suci. Puja request gabung aja ke Zaki. Iya, boleh, boleh, Ja. Mau mana hujannya? Bentar, si Puja masih OTW. Biasa, di Mesir mah suka macet. Jadi agak lama. Maaf ya guys. Tenang, tenang, tenang pemirsa. Ini manggilnya Zakia. Ente selamat. Jadi, halo, ini ada Kak Farah. Kak Farah, orang Betawi. Keturunan mana teh? Lupa.
Nggak dimaafin gimana dong? Maafin lah, nanti dibeliin permen. 8% baterai sambil dicas lah. Kak teman-teman semuanya, ini Kak minta doanya nih buat Kak itu insya Allah nanti sebentar lagi dalam waktu-waktu dekat ini Kak ini bakal berangkat atau terbang ke Malaysia. Di Kak ini ternyata dia diterima di salah satu universitas di Malaysia. Keren banget. Pokoknya perjalanannya Kak ini juga bukan sembarang perjalanan. Keren banget pokoknya. Kalau misalnya teman-teman kepo, ntar insya Allah setelah ini kita next lah ya, kita bikin live IG bareng Kak Lipa. Sharing-sharing, bagi-bagi pengalaman lah ya. Cas 1 IP. Andra Cantika, Pang 1 saja. Iya, Andra Cantika. Wush, ini bentar lagi juga Kak Nirwana juga mau berangkat. Insya Allah Kak Nirwana dalam waktu dekat ini beberapa bulan ke depan Kak Nirwana, Ana Nirwana nih, ini juga mau berangkat nih ke luar negeri nih Insya Allah. Semangat teman Zaki tuh dari Kak Kia. Semangat teman Zaki, Alifa, Salallahu buat studi Malaysianya. Tuh, dikasih doa, dari Kak Kia, Bahas lah, semua amat, nggak dibahas, Ya, udah kebongkar, Sabar, sabar, Elvina, mohon bersabar. Ya, ini juga Kak Elvina nih. Keren banget dia. Dia juga salah satu dari pengikut-pengikut Alifa Suci. Kak Elvina juga nanti beberapa dalam waktu-waktu dekat ini insya Allah juga berangkat untuk studi ke Malaysia. Keren-keren banget, Masya Allah banget. Bangga banget punya teman-teman yang keren-keren ya. Bisa keluar negeri, Masya Allah. Tapi teman-teman ya, kalau misalnya dibalik kesuksesan teman-teman itu pasti juga nggak bukan perjuangan yang sepele, bukan perjuangan yang gampang gitu. Pasti perjuangannya juga pasti panjang sih. Keren sih, keren. Nggak ada casan minyak. Ya, oke, masih nunggu Puja. Puja belum gabung lagi. Kakek kenalan lah. Oh ini nih, mana nih? Saya hai dulu buat teman-temannya Jaki. Hai. Weh, kenapa pada sombong sih? Oke, Kak Puja udah. Oke, bentar lagi Kak Puja bakal masuk. Oh, oke, mantap. Assalamualaikum. Wes, Waalaikumsalam. Ya Allah, cerah banget mukanya bersinar. Oke, nih teman-teman Masih dari siang. tadi udah pada nungguin ente Ja. Aku udah takut di demo Ja. Kayaknya mereka udah mulai emosi. Apaan Soalnya sih? bosen Ja, aku udah tadi nungguin Puja, capruk beneran. Apa kabar, Jak? Kak Zaki ya, Alhamdulillah, mutmainah. alhamdulillah khair. Ya apa kabar Ja? Alhamdulillah. Eh, sekarang di sini jam 9. Jam 9 kok di Mesir berarti jam berapa Ja? Beda Indo sama Mesir berapa jam sih Ja? 5 jam. Berarti Kita beda 5 jam di sini jam 4 sore. jam berapa? Jam 4 sore. Belum maghrib Ja. Aneh. Belum. Masya Allah. Oke, belum maghrib. Di sini mah orang ada yang udah mau tidur. Ya kayaknya koneksi ente jelek deh Ja. Ya, selamat malam untuk semuanya yang ada di Indonesia. Ja, halo? Ja kayaknya Kenapa? koneksi ente jelek deh Ja. Halo. Ente muter-muter Ja. Maaf. Ya Allah. Bentar. Connecting.
Ja, Ya udah diperbaiki. Lancar belum? bentar. Coba Puja cek. Putus-putus, Ja. Putus-putus, Ja. Udah belum? Enggak kok. Udah ya? Udah? Oke. Ah, oke. Oke, jadi Kak Puja, malam ini itu ceritanya kan malam minggu ya. Malam minggu itu biasanya anak-anak muda kan pada nongkrong-nongkrong, nongki-nongki kan biasanya, pada ngumpul-ngumpul. Kita sekarang juga, kita nggak kalah sama anak-anak muda aja. Kita sekarang juga kumpul-kumpul. Tapi kumpul-kumpulnya di IG aja Bener, lah. bener, 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 bener. Di IG aja lah. Ya. Bener, bener. Nongkrong sini aja. Ngopi sini. Ini lumayan nih. Ada teman-teman ja pada apa sih? Pada join. Oke, Kak Puja. Iya dong. Oke, Kak Puja. Jadi malam ini ceritanya Zaki tuh pengen nanya-nanya ke Puja. Ya, jatuhnya sharing-sharing lah ya ke Puja. Bagi-bagi pengalaman gitu ya, saling sharing. Atau enggak bagi-bagi tips-tips gitu. Boleh aja ya? Tips apa nih? Kita ngobrol santai aja. Iya, santai aja. Puja juga bakal nanya-nanya banyak nih ke Kak Zaki ya. Mutmainah. Dari Zaki mah nggak ada yang bisa dikepoin ya. Wah, pokoknya ya udah. Pokoknya kita nggak tahu nih mau ngomong apa, terserah kesana kemari. Oke, oke. Puja, kan Kak Puja ini nih dulu sempet satu pondok sama Ana nih teman-teman Kak Puja dulu di pondok ada salah satu pondok di Sukabumi gitu. Jadi Kak Puja itu sekarang ceritanya eh, lagi studi di Universitas Al Azhar Kairo Mesir. Alhamdulillah. Ini pasti nih orang-orang ini pada bertanya-tanya, banyak yang kepo ja. Pastinya kan ja ya, kalau misalnya ente bisa jadi sampai di titik ente sekarang ada di Mesir kan bukan maksudnya ente bukan yang langsung apa sih bim salabim langsung ke Mesir kan ja ya. Pasti perjalanannya kan banyak ya ja ya. Dari pertama mungkin ente dulu masih di pondok yang sebelum ente di Asalam dari pas di Samsul Ulum atau pas dari pas di Asalam atau perjalanan-perjalanan gimana tantangan-tantangannya apakah sampai nangis-nangis darah apa sampai harus guling-guling dulu terus baru bisa sampai ke Mesir gitu kan gitu jadi mau nanya nih jadi boleh gak ceritain gimana sih perjalanannya Puja bisa apa bisa sampai pada akhirnya Puja tuh bisa ada di Mesir gitu ceritain dari awal gitu mungkin ya bisa bagi-bagilah dikit cerita ke kita. Oke, sebentar. Kita pakai filter dulu. Ya elah ja. Enggak nih. Jadi yang pasti semuanya berawal dari mimpi. Dan ini kayak satu apa ya? Support system Puja gitu. Sistem Puja yang paling besar, terutama di pondok untuk Aduh, kuliah sekarang. maaf ja itu ja, tadi keputus koneksinya ja wah parah ente ja ketin tower lah ja. Di sini emang susah, Jak. Di sini emang agak susah sihnya. Tapi kalau IG lumayan loh. Heeh. Daripada WA. Oh iya oke oke udah lanjut oke salah satu ujian ja lanjut ja. Nah, jadi pertama kita jangan apa ya, jangan pernah takut untuk bermimpi. Terus apa? Pasang standar yang setinggi-tingginya untuk bermimpi. Kita pengen jadi apa? Kayak emang peribahasa-peribahasa zaman dulu kan waktu SD.
gantungkan cita-cita setinggi langit gitu kan. Itu mah itu ya, Ja ya. Dari TK, Ja, jadi denger itu, Ja. Ada di majalah-majalah TK, gantungkan cita-cita setinggi langit. Ternyata itu bukan sembarang kata, Ja. Terima. Iya, klasik banget tapi itu sangat bermakna sih. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi apa ya? Pertamanya pasti kalau misalkan ditanya sama orang tua mau kuliah kemana, pokoknya nggak mau di Indonesia. Kalau misalkan di Indo nggak mau kuliah gitu. Nggak mau kuliah kalau nggak di luar negeri gitu. Maksaan, pujaan. Tapi orang tua dukung, Ja. Apa? Orang tua dukung. Orang tua dukung Puja. Pas Puja bilang gitu, terus gimana? Nggak kan kayak yang Jeki tahu kan. Puja tuh orangnya maksa banget. Iya emang. Itu Puja banget. Semaksa itu. Kalau kalau nggak maksa sih nggak bukan Puja sih. Tapi itu, Ja, beruntungnya tuh ente maksanya tuh dalam hal kebaikan, Ja. Itu beruntung sih, Ja. Bagus, Ja. Ya sebenarnya orang tua ya khawatir banget kan, udah cewek satu-satunya gitu. Terus harus Mm-mm. pergi ke luar negeri Iya. dan kalau misalkan siapa Apalagi lagi dan anak satu-satunya pertama kan gitu. ya, Ja. Iya, pokoknya ya pertamanya khawatir lah orang tua, tapi Puja ikut, akhirnya ikut tes aja, ikut Itu tes, kapan, Ja? Pertama pertama ikut tes kali tahun berapa, Ja? gagal, Tahun berapa tuh? tahun berapa? Kayak udah lama banget, padahal baru kemarin. Itu pas itu nggak sih, Ja? Berarti Pas itu Puja waktu, masih pengabdian ya? bukan, kita ikut tes pertama pas Oh, pas kelas 6 lagi ya? Pas ini, kelas 6 ya? di kelas 6. Oh iya, Nah, jadi waktu itu santri. ada pengumuman ke sekolah-sekolah untuk ini, apa, PBSB, Iya. ya kan? Heeh. Nah, di situ tuh kita disuruh nulis, kita tes untuk PBSB itu, terus kita tulis tujuan kita kemana, pilihan kita sekolah mana. Nah, Puja tulis di situ Mm-mm. Mesir. Terus Mm-mm. sama satu lagi apa gitu, satu Ma'had Ali yang ada di Jogja, nggak tahu apa namanya, lupa. Mm-mm. Nah, di situ pertama kali tes. Tapi qadarullah ya belum dikasih rezeki sama Allah. Belum lulus juga tuh. Iyalah, kalau misalnya sukses mah kalau gak jatuh dulu mah gak afdol aja. Ntar nyeritainnya gak seru. Iya bener-bener. Ya Allah. Tapi awalnya sebenarnya nggak niat ke Mesir. Pengennya kan waktu itu di pondok tuh lagi rame-rame. Yaman, Yaman, Yaman ya kan. Iya. Semua orang pengen ke Yaman. Berbondong-bondong pengen ke Yaman gitu kan. Tapi pas ada Mesir, karena Mesir yang keluar duluan nih Mm-mm. tesnya. Ikut dulu Mesir, ternyata gagal. Kalau gagal jadi apa ya, jadi greget kan, kok gagal sih Mm. gitu. Ya udah deh, coba lagi, gemes kan, pengen lulus masa Iya nggak sih. bisa gitu, ya udah tes Puja lagi. banget sih itu, puja banget percaya. Gitulah, ya pokoknya banyak hal. Terus abis itu gimana? Kan udah tes pertama tuh, terus gagal, ja. Waktu tes pertama nggak lulus, nggak lulus itu kan. Abis itu ada tes itu, waktu itu PBSB dan full beasiswa, Mm. dan yang keterima hanya 30 orang se Indonesia. Nah itu emang wajar banget sih, wajar banget. Emang Dari orang berapa orang, terbaik. ja? Semuanya dari berapa orang yang ikut? Oke. Kalau nggak salah sekitar 800 orang, 800 berapa gitu, hampir 900, dan hanya diambil 30 orang terbaik gitu kan ya. Kamu sih, Emang 500 orang bener-bener ambil 30.
Masya Allah sih itu, Ja. Ahlan, Kak. Coba, Ja. Iya, itu makin gerget tuh. Banget. Bentar, Ja. Tadi koneksinya agak putus nih, Ja. Kasihan, Ja. Aduh. Udah Udah. ya? Ah, udah. Tadi kan 800 orang, Ja, yang daftar. Yang keterima 30 orang. Tapi itu wajar sih, Ja. Ya, nggak apa-apa lah. Maksudnya masih bisa diterima gitu. Kalau misal, walaupun nggak apa sih, gagal juga masih keterima. Iya, wajar-wajar gitu. Berarti, pertama belum lolos. Dua belum lolos. Ahlan Yuli. Berarti pertama dan kedua belum lolos ya, Ja, ya? Pertama itu pertama. Pertama. Mm-mm. BTW kenapa kemarin waktu itu Jaki nggak ikut tes juga tuh waktu PBSB? Yang mana? Yang pas kelas 6 atau yang mana? Ya, oke. Aduh, Ja, koneksinya, Ja. Udah enggak. Eh, apa sih? Online nih. Banyak menguji kesabaran emang dengan sinyal-sinyal. Ja, yang mana? Tadi Puja nanya ya, kenapa lagi nggak ikut tes? Yang mana, Ja? Yang pas kelas 6 apa yang pas kapan? Pas kelas 6. Aman. Oke, sepertinya ada gangguan jaringan di Puja. Tunggu dulu ya. Enak aja Aduh. di Jaki, di Jaki. Halo, Ja. Tuh. Halo, Ja. Ini kayaknya terputus. Coba kita invite lagi ya, Puja. Invite lagi aja ya. Oke, Ja. Oke, Ja. Jelas, Ja. Oke, lanjut ya teman-teman. Mohon maaf. Maaf. Sampai mana tadi ya? Oh iya, sampai itu tadi sih keputusnya pas di sini. Kan tadi nanya, Puja nanya, kenapa lagi nggak ikut tes?
Tadi itu maksudnya tesnya pas yang kelas 6 atau yang pas kapan ya? Pas 6, Oh pas pas kelas kelas 6. 6. Pas kelas 6 Zaki ikut ya? Ikut gak? Ikut tapi telat sama si Depa. Ikut tapi telat. Emang iya. Ya itu pokoknya itu gara-gara ngurusin itu deh. Pokoknya ada acara kelas 6 aku sama Deva tuh ngurusin sesuatu apa gitu. Jadinya we kita telat. Jadi nggak ikut deh. Kalian Pak. super 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 sibuk. Emang so sibuk sih tepatnya aja bukan sibuk. Beneran. Nyari kerjaan biar sibuk. Akhirnya nyusahin diri. Tapi ya, kalau misalnya kerasa sih ya, kalau misalnya dulu kan kita kan cari-cari kesibukan apa kayak dilakuin semuanya mimpi-mimpi lah, ngayal-ngayal tuh kerasanya sekarang gitu ya. Maksudnya itu tuh bukan hal yang sia-sia gitu. Walaupun kita dulunya iseng-iseng cari apa ngerjain ini ngerjain itu, walaupun dulu orang-orang pernah ngapain sih itu sibuk banget ente istirahat sih gitu. Tapi kerasanya tuh sekarang Betul. gitu, ya gak sih? Sekarang tuh kerasa alhamdulillah dulu kita pernah ngelakuin kayak gini, alhamdulillah dulu ya namanya juga segala sesuatu yang kita kerjain kan nggak langsung kerasa feedbacknya langsung pada saat itu juga pas setelah kita ngerjain kan mungkin beberapa tahun ke depan gitu ya gitu ja lanjut ja cerita ja perjalanan puja Nah, lanjut tuh. Habis itu setelah nggak keterima itu, makin greget. Akhirnya Puja minta restu tuh ke Ustadz Idris. Ke Ustadz Idris. Ustadz, cinta eh, wah itu ustadz milenial banget sih itu ketika apa sih pas zaman zaman kita sangat legendaris di kalangan uhti-uhti hijrah. bener bener semuanya kayaknya kalau misalnya yang mau apa apa nanya ke beliau ya wis beliau itu Iya, berjasa banget sampai mimpi jodoh padahal masih SMA. emang untung beliaunya mau jawab aja Iya, terus beliau jawab-jawab aja padahal kita kerucul-kerucul nanya jodoh. ya emang Ada gitu. tapi apa emang bener sih ja apa yang dibilang sama Ustadz Idris itu emang bener-bener iya sih ya namanya juga doa guru ya ja ya Insya Allah dah oh Betul. jangan waktu itu minta itu ke Ustadz Idris terus Ya, terus Ustadz, gimana ya? Bagus gak ya kalau misalkan seandainya Puja kuliah di Mesir gitu? Oh iya uh, Puja, lanjutkan gitu. Terus jangan lupa ya, kata beliau, sholat duha 4 rakaat jangan sampai kelewat gitu. hmm, hmm. Semua doa Puja kekabul katanya gitu. Terus udah tuh, Oh abis itu berarti Puja habis dari sana langsung tuh getol 2 4 rakaat habis pokoknya Puja saking pengennya nggak tahu Puja berdoa terus kayak setiap saat berdoa setiap sholat sampai anak-anak tuh bilang tuh anak Tarkiyah Nenden yang lain dan kawan-kawan ja ngapain sih sholatnya lama banget ja gitu sampai Puja nangis lah segala rupa karena Puja emang bener-bener pengen banget bener-bener di situ pengen banget lulus setelah gitu setelah 2 kali gagal kan setelah sekali oh, sekali ya sekali. Iya, terus udah aja berdoa, benar-benar berdoa terus, sholat sunnah kayak nggak pernah kelewat. Pokoknya emang lagi ada di masa-masa itu karena pengen banget gitu kan. iya Emang butuhnya, iya iya butuhnya balik ke Allah. Kalau misalkan lagi pengen apa-apa, balik ke Allah. Emang segala sesuatu itu bencana, apa ya, keinginan, harapan tuh ada supaya kita tuh selalu dekat sama Allah. iya benar-benar Ya gitu terus ya udah Puja benar-benar selalu berdoa Pak. Benar-benar berdoa terus kayak pokoknya nggak pernah berhenti tiap sholat nggak pernah apa ya nggak bosan-bosan nangis terus nangis gitu kan karena benar-benar yang di dalam pengen doanya itu aja ya satu iya doanya gini apa sih Allahumma yassir lana warzuqna apa ya kita alumi fi Misr kalau nggak salah apa gitu ya Allah selalu diulang-ulang setiap sholat sunnah
sholat apapun di sujud terakhir itu selalu diulang-ulang sambil nangis-nangis benar-benar ya ya Allah pengen lulus gitu. Ya udah habis itu. Nah, akhirnya di situ tuh sebelum tes tulis kan, akhirnya tes tulis. Di situ tes tulisnya diantar siapa ya? Tes tulisnya diantar sama ayah. Waktu itu eh libur kan. Akhirnya tuh semua teman-teman Melin, pokoknya teman-teman seperjuangan ke Mesir semuanya nginep di rumah, berangkat bareng sama ayah gitu kan ke Bandung. Iya, pokoknya kayak gitu. Kita akhirnya tes tulis tuh. Banyak banget ujiannya. Udah lagi waktu itu online. Belum lagi laptop kita pada bermasalah. Apalagi Firda tuh. Masya Allah banget dia. Susah banget. Sampai akhirnya dia dapat kuotir. Emang udah tuh. Habis tes itu selesai semuanya. Udah akhirnya pengumumannya keluar. Dan pokoknya di situ semuanya Ai, Firda, Nenden, kita semuanya ditarkiahkan hampir ikut semua ya. Akhirnya pas ada pengumuman, buka gitu. Buka, kita cari namanya, aduh mana udah banyak banget lagi. Iya. Cari nama kita, Itu berapa orang, Ja? mana? Bentar. Itu dari berapa orang yang daftar, Ja? Itu berapa? 1.500 gak sih kalau nggak salah? 1.500. Itu lebih banyak. Tuh pengumumannya berarti pas Puja lagi pengambilan berarti ya? Bukan 1.500. Kok 1.500 sih? 8.000 ya? 8.000. Guys, keren sih. Terus gimana tuh? Pas pengumuman, Ja? Masih ingat nggak, Ja, tanggal berapa? Tanggal berapa, Ja? Tanggal berapa? Nggak tahu aja, bukan anak yang inget-inget tanggal Tahun deh, tahun. Tahunnya pas pengabdian, berarti 2019. Nah, terus gimana tuh? Tuh, terus pas dilihat, Puja nggak berani lihat tuh, Nenden yang lihat, terus mana dicari, nggak nemu, nama Nenden nggak ada gitu. Ahi juga nggak ada. Yang pertama, terus itu ada, berarti itu ya, ada. Berarti itu sesuai huruf kan, Ja? A, B gitu kan? Sesuai huruf. Loh. Keren sih, Sesuai dari huruf. 8.000 orang nyari nama. Enggak itu. Tunggu, itu nggak sesuai huruf. Itu sesuai nilai kita kayaknya. Jadi urutan dari 1 kan 20 besar pertama mereka dapat apa? Dapat beasiswa full kan? Full. Terus pokoknya alhamdulillah banget di situ, benar-benar akhirnya gitu, kayak nama Puja ada di nomor berapa ya waktu itu? 348 gitu. Keren, Ja. Segitu mah, Ja. Itu mah keren, Ja. Dari 8.000 orang itu ada di angka 300, itu keren lah, Ja. Emang qadarullah, padahal benar-benar Puja tuh ya nggak yakin lah orang yang ikut juga Gina gitu kan, Firda, Nendi, Iya. Itu juga bukan orang-orang sembarangan sih, orang-orang yang nggak kalah getol juga. Insya Allah sih emang. Orang gitu, dan ketika Puja yang dapat juga kayak, loh kenapa gitu kan, pasti orang-orang juga mikir kayak gitu, tapi qadarullah. Iya, Ja. Wajar, Ja, orang-orang pada mikir kayak gitu. Puja, ente tuh orangnya kalau misalnya di depan orang, Ja, nggak kelihatan sama sekali. Ini orang nggak kelihatan, apa sih, nggak kelihatan sebegitu berjuangnya mau ke Mesir. Ente kalau misalnya di depan aja ya, kayak nyantai, enjoy ketawa ketiwi aja. Ya, orang-orang juga, bingung. Iya, padahal orang tuh kita nangis-nangis terus kan, saking pengennya. Jangan lupa berdoa. Kata Puja, berdoa itu benar-benar worth it banget sih. Benar-benar ngaruh banget. Emang pasti ngaruh, karena ya pasti Allah tuh pasti dengar doa kita gitu. Apalagi ketika emang
Terus juga ini, Puja sebelum berangkat ke Mesir juga ngedengar waktu itu kebetulan banget ngedengar eh, ceramahnya Ustadz Hanan Ataki kan. Kita harus berdoa itu misalkan kita pengen misalnya kita pengen jodoh nih, pengen Hmm. jodoh sama siapa, untuk apa kita harus harus menyertakan Allah di dalamnya gitu, Hmm. untuk apa, untuk di jalan Allah misalnya kita pengen berjodoh sama dia untuk bisa berdakwah bareng sama dia gitu, Hmm. kayak gitu pokoknya, niatkan untuk akhirat, untuk jalan Allah juga, Iya. bukan untuk membanggakan diri atau yang lain-lainnya gitu. Hmm. Iya, iya. Bener-bener. Oke, habis itu setelah Puja dengan kekagetan Puja, tahu kalau misalnya Puja keterima, habis itu apa yang Puja lakuin pertama kali? Ya ya pasti, yang pasti emang bersyukur banget ya Allah gitu. Tapi di sisi lain nggak enak aja langsung diem. Sedangkan apa ya, di sini kan kita berjuang bareng sama teman-teman yang lain, Iya, iya. dan kita tuh udah berjuang bareng, tulus bareng. Jadi Mm-mm. kesana bareng-bareng terus kan. Jadi ya udah Puja kayak nahan ekspresi, mau seneng juga nggak bisa seneng. Kayak Iya, ya iya. udah diem. Iya, jadi kayak bingung Berarti juga mau ngapain, tapi belum ngabarin ke ibu ya berarti ya? belum. Terus, Tapi setelah ngabarin ke ibu sih, ibu senang-senang aja dan akhirnya ya iyalah, Ja, pasti ngizinin. ya. Tapi emang walaupun pasti khawatir sih. Iya, ya wajar lah. Puja kan anak pertama, terus cewek sendiri di antara saudara-saudara Puja. Iya, Insya Allah. Habis itu kan udah Kalau keterima. ate, Pas habis keterima langsung itu. Langsung apa? Apa ada tes-tes lain atau ada perlengkapan kelengkapan-kelengkapan yang harus di apa sih dilengkapin atau gimana aja sistemnya buat ya bisa pasti berangkat ke pasti. Mesir? Nah ini pasti yang bikin orang-orang malas untuk kuliah di luar negeri itu, karena banyak banget persyaratan yang harus dipenuhin. Mm-mm. Persyaratannya ribet banget. Ngurusin paspor yang susah, ngurusin SKCK dan segala, dan hal-hal apa sih, embel-embel yang lain kan. Mm-mm. Tapi emang harus sabar, super super sabar. Mm-mm. Sampai kita udah tuh waktu itu ayah lagi gak ada kan, lagi pergi Mm-mm. keluar kota. Terus jadi benar-benar Puja sama ibu harus pergi ke semua polsek-polsek, dari polsek terus ke apa sih, Polres, Polsek, Mm-mm. terus juga ke Polda, sampai ke Bandung gitu kan. Emang capek banget, terus ribet banget juga. Benar-benar menguras tenaga, menguras apa ya? Menguras tenaga juga, menguras kesabaran, tapi ya dijalanin aja. Dan itu sebenarnya nggak seberapa gitu. Mm-mm. Berarti Udah deh, perjuangan perjuangan kita berarti nggak cuman sampai di situ aja ya. Bukan berarti kita apa sih keterima tes setelah langsung lulus enak aja gitu nggak ya? Harus ada jihad lagi setelahnya gitu. Tapi lah ya beda lah rasanya jihad sebelum kita tahu diterima atau belum. Waida Farok Tafargob langsung. Oke. eh Udah tuh. Akhirnya setelah semuanya udah disiapin, berarti kan itu kan puja keadaannya lagi ngabdi kan ya? Ya salam. Kan itu berarti keadaannya pengabdiannya kan setahun. Itu tuh keterimanya pas Puja masih posisinya masih baru ngabdi atau pas kapan? Jadi statusnya udah beres atau belum? Belum selesai Jaki, kita kan mengabdi bersama nih. Hmm, hmm, hmm.
Waktu itu kan berarti itu di bulan Agustus ya, di bulan Agustus. Mm. Itu tuh baru benar-benar awal banget kita ngabdi. Setelah di situ udah panggung gembira belum ya? Udah ya? Peggy. Udah. Lagi. Belum. Belum. Kayaknya belum deh. Oh iya. Heeh. Berarti Puja langsung itu kan ya? Berarti langsung apa sih? Ngurusin ke asatid, terus ke mudir segala macam ya, Ja, ya? Iya, sebenarnya di situ benar-benar berat banget juga harus ninggalin waktu itu kan wali kelas Hmm. kelas 1 intensif A juga kan. Oh iya. Oh iya, Puja lagi jadi wali kelas ya. Mm-mm. Nah, waktu itu emang lagi asik banget ngajar. Terus baru benar-benar baru belajar, terus juga baru adaptasi sama anak-anak. Baru ngerasa nyaman Tiba-tiba lah gitu. ngerasa nyaman lah, dan anak-anak juga benar-benar baru ngerasa nyaman gitu, baru ngerasa klop lagi sama pujanya juga. Dan di situ terpaksa harus ninggalin juga gitu. Jadi habis itu langsung ngundurin diri, baru ngurus-ngurusin juga. Ya, ya emang sih segala sesuatu tuh emang ya namanya hidup tuh ya emang pilihan. Nggak bisa apa sih nggak lepas lah yang namanya hidup pasti ada kalanya kita harus memilih segala sesuatu ya nggak sih harus ada yang dikorbanin lah ya. Ya kayak Puja Betul. tadi harus ngorbanin perasaan. Misalnya kita baru aja ya lagi nyaman, jadi apa sih ngejalanin amanah gitu, itu tiba-tiba ada apa sih ada kejutan lain dari Allah kayak gitu. Kata Allah nguji lagi Betul. tuh. Ente itu enggak, ente berani nggak anak uji nih hati ente kayak gitu, ya nggak sih? Terutama ninggalin kalian sih yang paling berat-berat banget. Ya, Iya. harus berpisah sama teman-teman yang benar-benar udah berjuang bareng. Mm-mm. BTW Jaki lagi sibuk apa sekarang, Jak? Jaki, Jaki mah ya biasalah kuliah aja. Saya lagi UTS sekarang pekan UTS. Mulai dari pekan kemarin sih, pekan kemarin, pekan depan UTS. Apa rasanya sekarang statusnya udah menjadi anak kuliah, seorang mahasiswa gitu? Gimana rasanya, Jak? Ya pastinya ada bedanya lah ya dari pas kita masih jadi santri atau sebelum kita jadi mahasiswa tuh pasti ada bedanya. Mungkin kalau misalnya pas lagi di kuliahnya ya, kalau misalnya di dalam belajarnya ya beda. Kalau misalnya dulu tuh bener-bener kita emang sama apa sih sama ustadz itu emang bener-bener kayak disuapin gitu, disuapin bener-bener sampai kita paham paham banget gitu ya kan. Kalau misalnya eh, nggak bakal misalnya ada kan yang tipe ustadz yang nggak bakal beranjak dulu sebelum paham banget kan. Kalau misalnya ya bedanya kalau jadi mahasiswa tuh lebih menuntut kita bahwa kita tuh ya kitanya yang harus banyak-banyak kepo gitu, nggak boleh kitanya yang nunggu ustadznya sampai kita ngerti. Ya kitanya mau ngerti nggak, kalau misalnya mengerti ya kepoin dong kayak gitu. Jadi menuntut kita untuk lebih ngepoin pelajaran gitu. Kita kalau sisi pelajaran, kalau misalnya dari sisi apa sih suasana, Sosial, sosial, sosialnya. suasana sosialnya beda juga lah. Kalau apalagi kan yang sekarang alhamdulillah Zaki kan juga sambil ikut organisasi di sini nih jadi mahasiswa. Pasti bisa dong di apa sih dibandingin ketika berorganisasi pas kita sebelum jadi mahasiswa sama pas kita udah jadi mahasiswa. Pasti beda. Mm-mm. Ya walaupun tapi Zaki bersyukur banget ya pokoknya teman-teman yang namanya organisasi itu nggak bakal ngerugiin deh, pokoknya bakal kerasa feedbacknya nggak tahu kapan itu pasti bakal kerasa. Walaupun kita dulu misalnya pas Zaki masih di Asalam kan ya perasaan organisasi ya gitu-gitu aja lah ya, ngejalanin aja kayak gitu. Tapi ternyata kalau misalnya pas kita udah beranjak ke level yang lebih tinggi, kita tuh bakalan ngerasa betapa bersyukurnya kita udah ngelewatin level yang sebelum kita gitu. Jadi itu bersyukur banget. Jadi bener-bener beda gitu ja. Ya bisa dibandingin ketika seseorang itu sebelumnya dia udah pernah ada pengalaman atau belum gitu. Pasti ada bedanya. Kalau misalnya bedanya, kalau pas udah jadi mahasiswa ya
organisasinya lebih menuntut untuk lebih mandiri, terus lebih menuntut untuk kita lebih berpikir gitu, bisa menyampaikan pendapat gitu. Kan kalau misalnya dulu kan ya masih ada kalanya kita kan harus konsul dulu kan, apa-apa konsul dulu ke ustadz kayak gitu kan. Minta pendapat ke ustadz, ini boleh nggak gini 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 gini. Walaupun kita pas jadi mahasiswa juga harus juga ada konsulnya ke ustadz juga, cuman lebih dilepas gitu. Lebih dituntut untuk mandiri. Gitu sih. Ya, jadi stepnya emang kita kalau misalkan kita udah belajar dari dulu, stepnya nggak langsung ke atas, tapi emang Iya. step by stepnya emang gitu ya, Iya. teraturnya. Iya. Heeh. Iya bener banget. Iya. Tapi apa sih bedanya organisasi waktu di pondok nih? Apa ya? Apakah eh sekarang tuh Jaki kan biasanya mengeluarkan inovasi-inovasi gitu. Nah, Mm. sekarang misalkan waktu di pondok kita kayak ya udah ayo ikut gitu. Sekarang Mm-mm. tanggapan orang-orang ketika Jaki mengeluarkan saran atau apa, gimana tuh? Oh, gini. Ada Bedanya ada. Ketika kalau misalnya dulu kan pas pas kita dulu kan lebih ke misalnya lebih ke yang orangnya itu yang aktif tuh misalnya cuma satu pihak gitu ya gak sih? Jadi mm, nggak semuanya nimbrung gitu. Nah, bedanya kalau misalnya sekarang itu kita tuh dilatih untuk kita nggak bisa egois sama pendapat kita sendiri gitu. Kita harus banyak-banyak dengerin pendapat orang lain. Karena kita kan posisinya di organisasi. Yang namanya organisasi nggak bakal bisa kalau misalnya ternyata organisasi itu nggak bakal berjalan dengan lancar, maksudnya nggak bakal sempurna gitu, nggak bakal perfect kalau misalnya pendapatnya cuma dari satu pihak gitu. Jadi kita tuh kalau misalnya pas jadi mahasiswa ya, ya dituntut untuk lebih dengerin pendapat orang lain, terus lebih menghargai pendapat orang lain, walaupun misalnya pendapat orang lain, wah di dalam hati ya misalnya, oh itu kayaknya kurang sesuai deh, tapi kita nggak boleh kayak gitu gitu. Kita betul. jangan nganggep nggak boleh nganggep pendapat orang lain itu tuh nggak baik atau nggak sesuai gitu. Siapa tahu yang orang lain pikirin itu ternyata baik kayak gitu. Jadi kita harus banyak-banyak belajar juga dari orang lain gitu sih. Kalau misalnya dulu kan kalau misalnya jadi santri, ya kalau misalnya enak aja kita kan. Kalau misalnya nyampein, ya, nyampein, ya gitu. Kalau sekarang nggak bisa gitu. Nah, terus kayak gaya berorganisasinya beda nggak sih? Kayak misalkan, loh kita belajar organisasi dan untuk mengatur ini tuh seperti ini. Sedangkan sekarang di organisasi ini kita ngerasa, loh kok kayak gitu? Itu salah gitu. Gimana nanggapin itu? Oh gitu. Ada aja sih mungkin. Ya mungkin balik lagi kayak yang Zaki bilang tadi, ya kita banyak-banyak ya intinya mah banyak-banyak husnuzan. Mungkin mungkin apa yang ada sekarang tuh mungkin emang sesuatu yang emang belum Zaki tahu sebelumnya, yang belum kita tahu sebelumnya gitu. Emang harusnya kayak gini tapi kita belum tahu sebelumnya. Terus gak bisa kita tiba-tiba, oh ini kayak gini, kemarin perasaan pas di pondok tuh kayak gini, ini paling bener nih, gak bisa kayak gitu. Jadi siapa tahu Kita yang ada benar-benar. sekarang siapa tahu yang ada sekarang tuh lebih baik. Siapa tahu kenapa milih jalan yang kayak gitu karena menyesuaikan sama kondisi kondisi mahasiswa sekarang gitu, kondisi-kondisi mahasiswa mungkin dari kondisi lingkungannya atau kan kondisi mahasiswa kan lebih sibuk lebih banyak kegiatannya jadi kita nggak bisa semena-mena kita misalnya bikin acara acara ini kayak gitu kita juga harus mikirin orang lain juga gitu apa sih aktivitas-aktivitas yang dilakuin mahasiswa selain sama agenda yang bakal kita buat gitu misalnya kita juga harus mikirin sampai ke sana. Betul, betul, betul. Rema, Oke. Oh iya, Ja. Mau nanya nih, Ja. Pas Puja kan itu udah nih ceritanya udah berangkat ke Mesir nih. Jadi pas pertama kali Puja balik lagi ke Mesir. Jadi pas pertama kali Puja nyampe di Mesir, apa ada sesuatu yang beda gitu, Ja? Dari misalnya dari kulturnya atau dari budayanya gitu-gitu, apa yang beda dari Indonesia, Ja? Atau mungkin pembelajarannya sistemnya gimana ketika di Al-Azhar apa sama sama pembelajaran di Indonesia? Kan di Indonesia pun juga ada pelajaran yang bahasa Arab gitu kan, berbahasa Arab, tapi apa yang bikin beda gitu, Cak? yang bikin beda. Pertama, mungkin
ini mengenai apa ya? Ilmu agama ya. Mm-mm. Hmm. Kalau misalkan dari kulturnya, yang pasti eh, sangat-sangat berbeda kan. Beda negara, beda adat, beda budaya, emang benar-benar beda gitu. Mm-mm. Tapi apa ya? Banyak, oh ya ini, Puja pengen kasih tahu ya. Banyak orang berekspektasi tinggi kalau kuliah di luar negeri itu bakal wow gitu kan. Mm-mm. Bakal Iya, wow, bakal kita bakal ini, bakal itu, kita bakal kayak gini, bakal kayak gitu. iya. eh Semuanya apa ya? Nggak bakal sesuai ekspektasi kita gitu. Mm-mm. Apalagi di sini banyak banget orang Indonesia. Banyak, benar-benar banyak banget orang Indonesia di sini. Di Mm-mm. sini lebih ada 8.000 orang Indonesia. Ush. Heeh. Banyak ya berarti. Itu mah bikin provinsi Bikin baru negara, bisa tuh. betul. Bikin negara baru di sini kayak oh Indonesia pindah ke Berarti sini. banyak lah ya. Nggak nggak. Hmm. Berarti bisa ditemuin di mana-mana orang Indonesia itu ya di sana ya. Tuh, tapi ada sisi positif, ada negatifnya juga. Mm-mm. Positifnya kita ngerasa lebih aman, kemana-mana banyak yang bantu, gitu kan. Oh berarti di sana solidaritasnya sesama Indo walaupun belum kenal gitu baik ya? Pasti. Kayak kalau misalkan kita nih nggak pulang semalaman aja kayak, wah langsung kemana nih, Sa? Mm-mm. Kayak gitu. Terus di sini keamanannya apa ya? Apalagi untuk turis, untuk Covidat yang datang ke sini, kayak kita kan kayak orang-orang polos yang nggak suka Mm-mm. ngelawan, sedang orang Mesir yang wataknya pada keras, terus Mm-mm. juga ngomongnya keras juga pada kasar gitu kan. Banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan untuk orang Indonesia gitu, atau orang turis-turis yang datang ke sini sebagai pelajar gitu. Banyak banget hal-hal yang nggak mengenakan, dan di situ fungsinya apa ya, manfaatnya banyak. Orang Indonesia yang ada di sini gitu, banyak yang bantu, banyak yang peduli, banyak yang jaga gitu. Mm-mm. Keren sih, keren. Berarti juga Tapi sambil mempelajari juga aja ya. tapi survive-nya jadi kayak lebih, wah, jadi lebih susah juga. Kita harus survive, harus bisa muncul, harus bisa show up di antara 8.000 orang yang rata-rata kemampuannya Masya Allah gitu kan. Mm-mm. Itu susah banget juga sih. Iya, iya. Tapi bener-bener, terus juga, dan kalau kuliah di luar negeri itu kayak susah banget untuk tidak berpisah, untuk maksudnya untuk tidak bergaul terus-terusan dengan orang Indonesia gitu. Mm-mm. Jadi kebanyakan kita tuh mainnya orang Indonesia lagi gitu. Mm-mm. Tapi Karena di sana kebanyakan, banyak ya aja ya. tapi seharusnya, tapi yang punya dengar dari yang lain juga kan, yang kuliah di luar negeri walaupun dia di sana orang Indonya nggak terlalu banyak kayak di sini, mereka tetap mainnya sama orang Indonesia lagi gitu. Mm-mm. Tapi pokoknya buat teman-teman yang berniat nih sekolah ke luar negeri nanti, tolong usahakan jangan uh, terus berada di lingkungan orang Indonesia gitu. Jangan terus-terusan main sama orang Indo gitu. Mm-mm. Di waktu kita di luar negeri itu, kenapa apa ya? Maksudnya ke luar negeri itu kesempatan yang sangat bagus gitu. Kenapa Mm-mm. kita sangat beruntung ketika sekolah di luar negeri itu, ketika kita bisa ketemu sama orang-orang di seluruh dunia gitu. Mm-mm. Pokoknya manfaatnya gitu. Mm-mm. Iya, iya. Ya, berarti harus itu ya, Jaya. Pertama tadi yang katanya Puja, ternyata nggak semuanya sesuai dengan ekspektasi kita gitu ya. Ya, manusiawi lah. Ya namanya manusia tuh hobinya ya berekspektasi. Yang merealitakan ya tetap Allah gitu ya.
Terus tadi juga belajarnya juga dapet sih. Ya, kan sekarang emang masanya lagi sekolah di luar negeri. Sekolah di luar negeri itu kan ada batas waktunya. Kemudian ada juga eh, ada batasan-batasan waktunya gitu kan ya. Jadi nggak selamanya kita berada di luar negeri gitu. Jadi gunain kesempatan kita selagi kita ada di luar negeri, kita bisa belajar banyak Baik. banget ilmu dari orang-orang lain gitu kan. Iya, kita bisa belajar Betul. budayanya, kita bisa mempelajari gimana sih sifat-sifat orang-orang di luar negeri gitu. Iya benar. Benar-benar kata punya tadi. Jangan bergaul sama orang Indo-Indo doang dong. Ya kalau misalnya bergaul sama orang Indo-Indo doang, ngapain sekolah di luar negeri? Iya nggak? Betul, betul. Sungguh sangat merugi gitu. Ini berarti ngomong Puja udah banyak dong temennya yang orang sana. Bukan orang Indo loh. Enggak juga, karena kita paling yang ini orang Malay sih, orang Malay, orang Thailand, karena kita sama-sama se-Asia juga. Kalau misalkan orang Mesir tuh, ya Allah, Masya Allah, mereka tuh kayak yang diceritain orang-orang tuh bener banget. Jadi di Mesir itu ada dua, apa ya namanya, ada dua jenis manusia gitu. Ada dua Mm-mm. jenis keturunan di sini tuh. Ada di sini kan dulu ada Nabi Musa, juga ada Fir'aun. Mhm. Iya. Di sini tuh benar-benar ada keturunan Nabi Musa yang baiknya, masya Allah, nggak bisa sampai gak masuk akal baiknya gitu. Ada juga keturunan Fir'aun yang jahatnya juga gak masuk akal gitu. Iya, iya, iya. Heeh. Malahan Jadi Zaki kadang mikirnya aja ya. Dulu mah mikirnya Zaki mah, kalau misalnya semua orang-orang pokoknya kan mana dulu Mama Zaki masih awam banget ya. Pokoknya Zaki mikirnya semua orang-orang yang ngomong pakai bahasa Arab tuh pokoknya orang-orangnya alim-alim, pokoknya orangnya baik-baik. Ternyata enggak ya. Iya, namanya juga orang banyak ya. identiknya kalau misalkan dia ngomong Arab berarti soleh gitu. Orang yang ngomong Arab tahu agama gitu kan. Mm-mm. Iya, iya. Mm-mm. Oke. Terus itu tadi udah masalah itu. Terus kalau misalnya sekarang dari sisi pendidikan, apa bedanya pendidikan di Mesir dan pendidikan di Indonesia? Apa yang bikin beda? Cara belajarnya atau mungkin daya bersaingnya beda atau apa yang bikin beda? Nah, karena eh, kebetulan Puja belum pernah merasakan perkuliahan di Indonesia, jadi Oh, oh. Atau Puja itu tanya lah, Jaki juga ya ya. jangan kuliah deh, apa ya belajar deh, pembelajaran aja deh. Mm-mm. Di sini sebenarnya di kita ini ya kuliahnya di sini Mm-mm. tuh sebenarnya nggak terlalu ketat kayak di Indo yang diceritain orang kan. Kalau di Indo tuh kayak absen, harus Mm-mm, iya, hadir, iya. titip absen, titip absen gitu. Kita Itu sama aku banget sih sekali deh. nggak, sama sekali nggak titip absen, ketahuan. Kalau datang tidur juga, Jak. Pasti suka tidur, Jak. Udah kuliah Mm-mm. Enggak lah, sekarang makan itu ya. Oh, sekarang kan online ya. online, Tapi nggak tahu, matiin kamera aja. nggak ada yang tahu loh. Tapi jangan buka kartu dong, Ja. Oh iya iya. Nggak bohong, bohong. Bohong. Terus, ya terus gimana aja? Terus, Iya, pokoknya terus juga dan selama kita belajar bahasa bahasa Fushah, bahasa Arab Fushah di pondok itu pas nyampe eh, perkuliahan di kelas tuh kayak loh, apa ini bahasa apa gitu. Benar-benar gak ngerti apa-apa pas duduk di kelas untuk ngedengerin dosen tuh kayak aduh ini dosen yang ngomong apa, gak ngerti sama sekali gitu. iya. Karena dokternya pakai bahasa Mesir, bahasa Kita Amiyah aja gitu. di sana sebutannya apa aja? Dosen nyebutnya apa aja? Apa? Dosen Dukturo. Oh, Dukturo. dokter, dokter. Oh iya. Tapi berarti di sana kirain manggilnya itu, manggilnya Ustadz atau Ustazah. Nah, Ustadz tuh di sini kebanyakan ke abang-abang, Ah, maksudnya abang. bapak-bapak biasa. Terus ke ke supir-supir, kita bilangnya Mm-mm. gitu. Iya. Ustadz, tapi
bilangnya nggak ustadz kalau di sini. Ya ustadz, tapi jadi di apa ya? Di bahasa Amiyah jadi yastoh, yastoh, Yes, dah. Oh, ya, berarti kalau misalnya para supir gitu-gitu, yang pokoknya ya pekerja-pekerja gitu ya, manggilnya yes, toh. Oh, yastoh, yastoh, ya ustaz gitu. Yastoh, yastazah, yastoh. Kalau ya ustadz, yastoh gitu. ustazah, yes, toh. Oh, iya. Ah, Yes, ya, terus kayak terus gitu. Apalagi ya, tadi sampai mana ya? sampai di Turoh. Iya, pertamanya nggak benar-benar nggak ngerti, tapi nah itu dia. Jadi kita belajarnya emang harus rajin-rajin muamalat sama orang-orang Mesir. Hmm, Pokoknya orang-orang yang maksudnya sama apa sih namanya? Sama pribumi gitu. Harus rajin-rajin ngobrol lah, hmm. rajin-rajin nanya, rajin-rajin. Kalau misalkan nggak ngerti, terus juga kan di kelas tuh kita sekelas tuh kayak isinya 100 orang. Pokoknya bener-bener sesak banget. Dan kalau misalkan kita di belakang tuh kayak ya udahlah mending gak kuliah gitu. Jadi kita harus datang pagi, berjuang untuk duduk di depan. Dan kalau misalkan udah duduk di depan itu emang harus duduk di depan sih. Jadi di depan tuh kita juga bisa nanya sama orang-orang Mesir yang emang mujtahid gitu kan. Kalau misalkan Hmm. orang Mesir yang di depan pasti mereka pada mujtahid juga gitu. Pokoknya ada ashabul amam yang mereka tuh selalu di sana dan emang selalu komunikasi sama dukturohnya nyambung gitu Ya kan. Allah. Jadi kita harus ada di samping mereka dan kalau misalkan nggak tahu kita bisa nanya ke mereka gitu. Ketika Iya, ustazahnya ngomong bahasa Amiyah yang kita gak ngerti, kita tanya ke dia gitu. Kita minta jelasin pakai bahasa Fusha gitu. iya. Sekarang pertanyaannya, Puja ini termasuk sohibul amam atau sohibul waro? Alhamdulillah kadang-kadang sahibul amam ketika bangunnya nggak telat. Di sini tuh bener-bener apa ya, apalagi musim dingin, kita tuh wah bener-bener ujian banget untuk bangun dari kasur, dari selimut yang sangat tebal itu sangat-sangat sulit gitu. Percaya sih kalau Jadi Puja kalau memang begitu orangnya. betul, kita kan sama. Iya. Enggak aja beda. Kalau Zaki mah nggak susah bangkit dari itu selimut yang tebel. Zaki mah bangkit aja. Nanti tinggal lanjutin di perjalanan maksudnya. Betul, bisa di mana aja. Oke, Karena oke, Masya Allah ya berarti ya di sana ya. Kebayang deh, 100 orang satu kelas. Jadi emang bener-bener di sana, keren sih. Maksudnya satu sama lain tuh bener-bener bersaingnya tuh bener-bener aja ya. Sampai hal-hal yang benar, benar. sepele bersaing untuk bisa duduk di depan pun juga pakai bersaing. Keren banget sih. Nah, Masya Allahnya, orang Mesir tuh kebanyakan nih, Mesir-Mesir yang pinter, orang Mesir yang pinter itu, mereka tuh nggak ada yang pelit gitu. Nggak ada yang sombong, nggak ada yang... Pasti mereka mau ngajarin kita. Kalau kita nanya, mereka kalau Masya ngajarin, Allah. bahkan kalau kita gak nanya pun mereka mau gitu. Kita bisa kan, Puja kan melongo-melongo nggak jelas gitu ya kalau nggak ngerti. Kayak gitu. Dengerin dokter kayak, apa halaman tahu dokter ngomong apa apalagi telat kan ini dokter ngomong apa kayak aduh ini apa sih gitu. Iya. Nah di situ orang Mesir itu pasti kayak langsung sini ditarik buku kita nih yang ini terus dijelasin ini kayak gini ini kayak gini ini kayak gini ini kayak gini gitu. Masya Allah. Kayak mereka Masya tuh Allah. sekalinya baik tuh baik banget banget banget. Malu nih ada ustazah. Ada Malu sensasi ini. ustazah. Ada ada itu. Ada suhu. Ada senior. Suhu. Boleh gabung suhu. Teman-teman nih Ustazah itu senior nih, senior mahasiswi Mesir. Insya Allah. Oke, Aduh, oke. aduh, aduh. Insya Allah Puja, Malu. pasti Puja ada rasa kaget gak Ja pertama kali Puja apa sih ngerasain atau ngejalanin cara belajar di sana yang keadaannya kayak gitu, yang lingkungannya kayak gitu, ada kaget gak pertama Ja?
pastilah kayak loh, kayak benar-benar apa ya? Duh, ngapain sih kuliah? Nggak usah kuliah lah kayak gini, penuh banget, pusing jadinya gitu kan. Nah, itu dia. Tapi benar-benar kayak ya udahlah, apa ya, dengar, walaupun di sini tuh kan apa, ada namanya ilmu sukuti gitu. Walaupun kita hanya diam, duduk mendengarkan guru, Hmm? walaupun kita waktu itu nggak ngerti gitu. Tapi mungkin suatu saat kita bakal dikasih kepahaman sama Allah gitu, dikasih Iya. keberkahannya sama Allah gitu. Iya. Jadi, walaupun kita hanya mendengarkan dan sebelum belum mengerti ketika itu, mungkin kita akan mengerti di suatu saat gitu. Iya, benar-benar. Jadi, Masya Allah. usahakan tetap hadir gitu. Dan apa ya, di sini tuh kayak beruntungnya kita bisa bertemu sama ulama-ulama yang Masya Allah masih kental dan masih sangat dekat sanadnya gitu sama Rasulullah, dari mazhabnya, dari ilmunya, dari pokoknya tentang segala keilmuan agamanya masih eh, sangat dekat gitu. Oh iya, Ja. Eh, kan tadi kan kata Puja tadi di awal kan kalau misalnya bedanya kuliah di apa sih di sana sama di Indo, kalau di Indo kan terikat sama absen. Kalau di sana emang absen berarti nggak menentukan nilai gitu, Ja? Enggak, sama sekali enggak. Sama Iya, sekali berarti enggak. yang mau hadir silakan hadir, yang enggak gitu, Ja? Betul, betul. Tapi makanya di sini tuh ada beberapa apa ya? Ada golongan mahasiswa gitu. Ada beberapa golongan mahasiswa. Ada talakers, apa ya namanya tuh? Ada yang dia tuh hobinya kuliah, ada yang talakers itu dia lebih datang ke kajian-kajian, ketemu sama syekh-syekh, tapi kebanyakan mereka jarang datang ke kuliah gitu. Mm-mm. Tapi Tapi ya kalau mereka misalnya belajar. misalnya kita udah lama nggak hadir, itu tuh nggak maksudnya kan kalau misalnya ada di kampus-kampus apalagi yang di Indo gitu kan ada berapa lama kita nggak masuk itu bisa mungkin dianggap udah nggak di sana lagi gitu. Kalau di sana nggak aja. Yang penting Enggak, ikut ujian. Yang penting ketika waktunya ujian ujian gitu ya. pas ujian kita datang. Cukup. Oke, oke. Iya. Berarti nilainya ya dari ujian itu ya. Nah, itu dia yang menarik di sini tuh. Ujian tuh benar-benar apa ya? Sangat-sangat sakral juga kayak di pondok dulu kan. Benar-benar kita benar-benar ijtihad banget, kayak kadang dulu di waktu di pondok masih bisa malas-malasan gitu kan. Mm-mm. Masih bisa malas-malasan walaupun nggak belajar mungkin masih bisa jawab gitu. Tapi sekarang tuh kayak nggak ada celah buat malas-malasan, karena terus juga apa ya, kadang kita belajar walaupun kita belajar sungguh-sungguh, kita ngerasa kita kayaknya bisa nih ngerjain materi yang ini, ngerjain apa namanya madah yang ini, ngerjain apa mata pelajaran yang ini, kayaknya kita bisa deh gitu. Tapi ternyata sesuai pengalaman kakak-kakak juga, jadi kadang kok nilainya malah jelek. Kita ngerasa kita Mm-mm. lancar ngerjain ujiannya, tapi kok nilainya malah jelek gitu kan. Mm-mm. Iya. Banyak kayak gitu. Jadi di sini tuh nggak hanya ijtihad kita yang harus dikuatkan, tapi juga doa, juga apa ya, muamalah kita satu sama lain gitu, sama teman, sama guru, sama syekh, segalanya harus kita jaga baik-baik gitu. Jadi sampai orang-orang tuh bilang di sini di Mesir tuh nggak berlaku kalkulator manusia gitu, yang berlaku kalkulator Allah doang gitu. Jadi ya emang nggak bisa ngandelin hafalan kita doang, kemampuan kita doang gitu. Doa juga, muamalah juga. Gimana caranya supaya Allah suka sama kita, orang-orang senang sama kita gitu. Dan benar-benar ngejaga banget gitu dari segala sisi. Oh, iya. Masya Allah. Berarti nggak cuman hubungan horizontal aja ya, vertikalnya juga harus aja. Ya, juga horizontalnya. Keren, keren. Betul. Ya kan kalau misalnya biasanya kan kalau di kampus-kampus lain kan ya, ya yang dinilai ya bener-bener persaingan sesama, ya kan? Nilainya tuh ya emang emang bener-bener apa yang ada kita, maksudnya bener-bener real dari nilai kita sama yang lain kayak gitu-gitu ya, kemampuan kita gitu-gitu. Betul. Menarik sih itu ya. Sampai ada yang gini nih.
Ini ceritanya lucu sekaligus Masya Allah sih. Jadi Oke, ceritanya oke. ada mahasiswi. Nah, Hmm. dia itu orangnya mujahid banget, belajar terus, berdoanya juga, Orang mana? Orang mana? beribadah. Orang mana ya? Lupa orang mana, kalau bukan orang Jawa Barat ya. Oh, Pokoknya Indo. dia, iya orang Indo. Hmm. Dia tuh bener-bener banget belajar sampai malam, sampai dia bergadang belajarnya. Nah, pas pagi, waktunya ujian, dia ketiduran sampai nggak ikut ujian. Ya udah, Dia itu belajar, dia gak dapet nilai. dengerin. Belajar capek-capek kan. Dia belajar capek-capek, belajar. Sampai begadang kan, kayak emang bener-bener yang gimana sih, yang mujtahid, yang emang ambisius gitu, pengen dapat nilai yang bagus. Terus pas paginya dia malah ketiduran gara-gara begadang, terus akhirnya nggak ikut ujian gitu. Nah, habis itu, wah dia pas bangun-bangun, wah aku belum ujian, aku ketinggalan ujian gitu kan. Padahal udah belajar Hmm. capek-capek, Iya. udah lanjut balik lah belajarnya gitu kan. Tapi dia nggak bisa ikut ujian, kayak sia-sia banget gitu kan. Nah, terus habis itu, ya Allah, akhirnya dia bener-bener nangis, stres gitu kan. Nah, Iya. habis itu Iya lah, ya Allah, nah, bayangin. iya dia udah capek-capek. Tapi habis itu dia pergi ke makam. Di sini kan banyak makam ulama-ulama juga ya, Masya Allah. Beliau pergi ke makam Imam Syafi'i waktu itu. Ke makam Imam Syafi'i, berdoa di sana, benar-benar berdoa, nangis-nangis gitu. Ya Allah, gimana aku nggak ikut ujian gitu. Aku takut kan, takut rosip, takut malah gagal di satu madah, itu kan sangat berpengaruh banget gitu kan. Nah, itu dia berdoa benar-benar, habis itu hari itu juga dia langsung, maksudnya langsung ke sana dan berdoa gitu. Emang benar-benar pasrah berdoa, nggak tahu gimana caranya, benar-benar sedih banget kan kayak gitu. Terus Iyalah, iya. akhirnya pas nilai keluar, nih, set, pas dilihat ternyata di mata pelajaran itu nilainya malah mumtaz. Nilai dia mau mumtaz, padahal dia gak ikut ujian sama sekali. Tapi nilai dia mumtaz sempurna, A gitu, kayak A. Ih, Benar-benar sempurna nilai ih, dia gak ikut ujian. ih, Nah ih, gitu. ih. Jadi di situ benar-benar kayak gitu banget, benar-benar kayak, ya Allah, benar-benar kalkulasi manusia tuh benar-benar gak berarti gitu. Itu sih. Iyalah, deg-degan, merinding, Jan. Ih, benar-benar kayak kita juga nggak dengar ceritanya, kayak ya Allah, Masya Allah gitu. Emang nggak ada yang Tapi tahu di tapi di sana nggak ada aja kayak kalau misalnya orang Indonesia kan ya, kalau misalnya orang-orang biasa kayak kita gitu kan, mungkin sampai ngedatangin dosennya gitu. Ini nggak terima nih, dia kan nggak ikut ujian kok, ini lebih gede gitu gitu. Kalau di sana nggak ada kayak gitu, Jo. orang Indonesia tuh nggak mungkin didengar. Susah lah, maksudnya apalagi kita harus ngelawan watak orang Mesir yang keras gitu, sedangkan kita yang menye-menye. Susah banget, makanya kita emang itu sih susah, apalagi cewek kan, baperan, disentak dikit nangis gitu. Ih, ya Allah. Itu gimana? Gimana aja, seneng banget dong, Ja. Dia aja. Ya, ya pasti seneng, tapi gak nyangka juga gitu. Dan emang ternyata emang di sini tuh barokah banget segalanya, emang nggak ada yang disangka-sangka gitu. Mungkin nggak tahu amalan apa yang Allah suka dari kita sehingga kita mendapatkan hal itu gitu. Pokoknya kayak ya udah, nilai kita tuh di lauhul mahfuz lah semuanya gitu. Gitu sih. Ya Allah. Ih, beneran loh, Ja. Itu mah banyak yang dari tadi yang punya ceritain, banyak banyak yang nggak sesuai dengan ekspektasi Jaki. Gimana kalau misalnya di Mesir? Is, keren sih. Iya, terus juga banyak juga kan kayak dia tuh orang pinter, dia malah ngebimbelin teman-temannya yang belum ngerti, dia ngejelasin teman-temannya yang belum ngerti tentang mata pelajaran itu gitu. Dia yang paling, emang kita udah yakin dia tuh emang bisa banget sampai bisa ngajarin teman-temannya, benar-benar menguasai banget gitu kan materi itu. Tapi ternyata
malah yang diajarin mumtaz, tapi yang ngajarin dia nilainya biasa aja. Banyak juga yang kayak gitu. Emang Semoga banyak dulu ya. banget hal mumtaz. Bener. Kalkulator manusia itu nggak ada apa-apanya dibandingin kalkulator Allah. Ya Allah. Betul. Iyalah. Kalkulator manusia mah. Iya, apaan ya sekedar gitu. Ah, ya Allah. Keren, keren. Ih, ya, Gini aja, apa? Puja, Puja punya ide nih. Apa aja? Gimana kalau ini nih? Gimana nanti kita kan bulan Ramadan nih. Kita Hmm, apa ya? Kayak nge-live lagi, hmm. bikin kayak temanya kayak teman belajar gitu. Teman belajar. Jadi kita ngebahas satu tema, tapi kita sama-sama belajar. Nanti kita sama-sama baca, yang lain juga boleh ngasih masukan gitu. Atau kita ambil dari satu kitab deh. Misalkan punya ngambil Sirah Nabawiyah gitu loh. Hmm, hmm. Emang nggak sulit kan kalau Sirah Nabawiyah mungkin kayak dibaca aja, terus Ya. sebelumnya dibaca juga. Kalau misalkan hukum-hukum juga takut salah. Atau kayak sharing-sharing tipis-tipis gitu loh. Iya, iya. Oke, oke. Selama bulan Ramadan. Boleh tuh. Cakep, cakep. Nah, menarik. Bisa ajak Ya, yang lain biarin aja. juga. Siapa tahu kan ya. Siapa tahu ya. Namanya juga berusaha. Bukan berusaha juga sih. Gimana ya? Ya, siapa tahu kita bisa bagi-bagi dikit lah ilmu di bulan Walaupun Ramadan. sedikit. Oke, Tuh. oke. Nanti kita bicarain aja di belakang. Di sana jam berapa, Cak? Udah maghrib, Cak? Belum, belum. Maghrib jam? Udah, di Indo udah malam nggak sih? Di Indo jam 10. Hampir jam 11. Di sana jam berapa, Cak? Di sini jam 5, setengah 6. Maghrib jam? Maghrib jam 6. Hmm. Oh iya, di sana apa sih mahasiswa-mahasiswa Indo khususnya Salam pada sehat aja. Alhamdulillah. Kemarin tuh kan denger-denger ya, di banyak dapat ujian juga mahasiswa-mahasiswa dari apa? Mahasiswa-mahasiswa Indo, khususnya yang dari pondok ya, yang setahu Zaki yang dari sana. Insya Allah sih. Tapi udah pada sehat semua. Itu benar-benar pengalaman yang Masya Allah sih. Kayak, aduh, kayak, wah gak nyangka banget sampai kayak gini. Sampai kayak viral semasisir, sebutan buat orang Indonesia kan, masisir. Iya. Orang Indonesia yang di kayak benar-benar viral sama sisir juga kayaknya si Indonesia sesuka bumi itu kayak viral banget gitu. Mm-mm. Iyalah. Tapi udah sehat ya. Sekarang udah sehat. Sekarang lagi di Indo masih dirawat. Oh, oh pulang. Pulang. Mm-mm. Nah itu dia karena kesehatan apa ya di sini tuh kita tuh jangan kalau bisa nggak usah sampai sakit lah, nggak usah sampai sakit di Mesir gitu karena ribet banget. Pertama karena orang sini tuh apa ya dosisnya berbeda dari kita gitu. Jadi ketika kita sakit terus minum obat dari sini, kita nggak bisa makan semuanya karena itu dosisnya berbeda banget sama kita. Jadi kita kayak paling makan setengahnya doang gitu. Iya, mungkin karena mereka besar-besar ya, nggak tahu. Jadi Beda ya, beda dosis. iya terus juga kayak lebih bahaya aja sih kayak lebih takut hmm, lebih beresiko gitu. Kalau misalkan kita kayak apalagi harus operasi di sini gitu kayak sangat-sangat beresiko. Iya, iya, iya. Yaudah, Ja. Berarti jaga kesehatan ya sama yang lain juga di sana. Jangan sampai sakit loh. Jadi di sana itu, Bet di sana, oh iya, di sana gimana Ja? Kuliner-kuliner di sana? Berapa lama bisa oh, banyak. beradaptasi dengan lidah Mesir? Oh, kayak udah itu tuh udah kayak rahasia umum banget orang apa ya?
orang Indo yang datang ke Mesir tuh gak mungkin kurus gitu, gak mungkin kurus, pasti langsung melebar. Emang nggak bisa ditahan aja. Bukan gak bisa ditahan, gimana ya, gimana lagi, kayak semuanya juga nggak terlalu mahal gitu, buat untuk kantong mahasiswa tuh kayak pas banget gitu, nggak mahal, terus juga banyak, apalagi yang manis-manis itu sangat-sangat berlimpah gitu. Jadi ya gimana nggak, wah Ustazah Nur Laila, ya Allah. Iya, saya Laila. Iya, Saza. Ustazah, halo, Saza, apa kabar, apa kabar? Saza? Ya Allah, kangen. Saza sekarang di mana? Cantik-cantik sekali. Yang Ini satunya kalau ganteng antum, Ustazah. ih, Ustazah salah kalau semua. kalau antum ketemu langsung, kayaknya antum bakal kaget, Saza. Ini kayaknya karena di IG, Saza. Efek IG sangat jahat. Alhamdulillah. Apa kabar kalian? Alhamdulillah khair, Saza. Kangen sekali, kangen juga sama antum. Oh, kangen sekali. Nanti undang Jaki Ustazah kalau naik pelaminan. Iya, siap. Siap pengisi. Asalkan ya disiapin prasmanan yang spesial lah, Saza. Gak usah sewa-sewa penyanyi. Gak usah sewa-sewa. Itu Ustazah nggak, pokoknya nggak usah sewa-sewa Ustazah. Pokoknya nanti hiburan ada. Nanti kalau misalnya Ustazah butuh nanti dekoran dekorasi, ntar panggil tim-tim kita aja Ustazah. Betul, gratis. Tis, tis, tis. Ini ngomong-ngomong kapan? Jangan-jangan bentar lagi. Ayo ini habis maghribnya. Menang aja ceritanya. Oke. Wah banyak banget Ja ilmu yang didapat malam ini Ja, menurut aku sih Ja. Santai-santai berhadiah. Malming Jaki, Jaki. berhadiah. Ya apa? Waktu pertama masih di pondok, sebenarnya cita-cita Jaki tuh apa dan sebenarnya pengen kemana? Pertama kemana? Ya ya. Pertama kali cita-citanya ya. Hah? Waktu masih mondok, sebenarnya cita-cita awalnya tuh apa gitu? Cita-cita awalnya. Aduh malu Zaki kalau ngomong dah. Kayaknya orang Gak juga usah, lagi. gak usah disebutin, misalkan gini ya. Waktu di pondok tuh kita udah nyusun plan, kita udah punya cita-cita kayak gini, terus udah punya plan kayak gini, pengen kayak gini, dan tiba-tiba Allah takdirin ke jalan yang berbeda gitu. Gimana? Gimana cara kita nanggapin itu? Oh iya iya. Oke. Sebenarnya Zaki juga ada pernah ngomong sih Ja. Jadi nggak apa deh. Ini bukan rahasia lagi karena udah pernah ngomong di apa ya? Zaki pernah posting deh di live IG sebelumnya yang Zaki. Siap. Oke. Jadi pertamanya itu Ja. Jadi pertamanya ya dulu pengennya sih dulu pertama masuk ke pondok tuh pengen ke Mesir gitu. Pengen sekolah di Al Azhar dan Zaki itu orang yang paling nggak bukan kayak orang-orang yang maksudnya kalau ditanya tuh berani ngomong gitu loh. Kan Zaki kan kalau misalnya ditanya pasti nggak pernah pede ngomong mau ke Mesir gitu-gitu tuh nggak pernah, kecuali sama orang-orang tertentu. Misalnya Puja contohnya. Kalau sama nggak semua orang yang bisa Zaki ngomong langsung to the point Zaki pengen ke Mesir gitu nggak. Karena gimana ya? Karena Zaki juga yang Zaki pikirin pada waktu itu Zaki nyadar diri nyadar diri sama mungkin perilaku Zaki, mungkin dengan hobi-hobi Zaki yang kayaknya bertolak belakang banget deh sama apa yang Zaki pengen kayak gitu-gitu. Makanya Zaki kalau misalnya ngomongin itu malah justru insecure, padahal nggak boleh gitu ya. Seharusnya apapun mimpi kita tuh ya nggak boleh di-insecurein. Nanti Allah juga mikir-mikir lagi mau ngabulinnya. Gini gimana sih katanya ente mau mimpi jadi ini, tapi kalau misalnya ditanya di-insecurein, gimana mau didoain gitu ya. Ya betul, lu bizoni abdi. Nggak apa deh, tapi juga banyak pelajaran yang didapat alhamdulillah. Ada hikmahnya. Kerasa sekarang ya hikmahnya gitu. Emang bener-bener Allah tuh nggak mungkin ngasih takdir ke kita gitu. Ke hambanya tuh cuma-cuma gitu. Takdir yang cuma-cuma. Pasti Allah selipin
hikmah di dalamnya. Walaupun takdir itu tuh bener-bener pas pertama kali Allah takdirin itu, pas pertama kali dihadapi sama orang itu tuh bener-bener berat banget gitu. Tapi pasti ada hikmahnya. Dan salah satu power of hikmah itu tuh bisa didapat sama Zaki karena Zaki juga belajar dari teman-teman ya Puja termasuknya, terus Deva, ya teman-teman mimpi-mimpi yang itulah, yang mimpi-mimpi kita dulu yang gak jelas, Anum, lain sebagainya kayak gitu. Ya, gitulah. Nah, waktu itu kan pengennya ke Mesir. Terus qadarullah pas ada kesempatan buat ke Mesir, udah nyiapin segala sesuatu, terus udah mungkin Hamin berapa mau daftar ya, Hamin satu mau daftar, udah sempat komunikasi juga sama Puja nih. Terus ternyata qadarullah ada sesuatu yang bikin Zaki nggak bisa berangkat, belum bisa ikut daftar, ikut join gitu. Nah, di situ tuh Zaki perasaannya emang bener-bener sedih banget. Ih, kenapa sih kayak gitu gitu. Terus sampai kenapa sih Allah tuh kalau ngasihnya kalau misalnya sampai mikir kok Allah ngasih takdirnya tuh kok ngedadak sih? Kenapa nggak sebelum-sebelumnya dirancang-rancang gitu. Ini ini mah namanya Kaget. PHP, ini mah namanya PHP, ini mah udah tinggal di depan mata gitu. Kenapa kok ngasih takdirnya kok ngedadak gitu. Awal-awalnya gitu. Terus kan akhirnya qadarullah habis itu Zaki udah mulai bisa mengikhlaskan gitu gitu. Mulai ya berpikir positif. Mungkin Allah kayak gini. Mungkin Allah belum bisa Zaki karena ini. Mungkin Allah gitu. Ya segala pokoknya kita harus cepet-cepet balik, cepet-cepet husnuzon gitu. Dan untuk bisa husnuzon itu tentunya nggak bisa dari diri kita sendiri. Banyak orang-orang yang ngedorong kita, termasuknya teman-teman Zaki, keluarga, kakak-kakak Zaki juga gitu. Nah, habis itu Zaki kuliah deh, masuk kuliah karena waktu itu emang Zaki kan posisinya udah tinggal apa sih? Yang lain emang udah pada daftar kuliah kan. Emang Zaki juga gak ikut SBMPTN, gak ikut wah pokoknya gak ikut daftar-daftar yang lain deh. Akhirnya Zaki ya udah deh, awalnya cuman cuman karena mau kuliah tuh cuman karena kata ya udah deh gitu. Jadi emang bener-bener nggak yang semangat pengen kuliah ke situ gitu. Jadi cuman gara-gara ya udah Hmm. deh daripada nggak kuliah gitu-gitu. Nah, akhirnya Zaki masuk kuliah di sekarang di apa sih di kampus Zaki yang sekarang di Al Hikmah gitu-gitu. Awalnya ya belajarnya ya, iya namanya juga bukan kemauan sendiri, belajarnya juga semau-maunya. Ya Iya, kadang iya, iya. sampai-sampai sampai-sampai nggak apa bolos-bolos gitu mah biasa gitu. Ya itu mah ya Allah, masya Allah. Itu mah astagfirullah deh, itu bener-bener yang apa sih Zaki gitu. Kalau dulu kayak gitu banget gitu. Ternyata lama kelamaan Zaki bisa enjoy kayak gitu-gitu. Ternyata lama kelamaan juga Zaki bisa ngedapetin oh ternyata di sini tuh enak juga ya belajarnya kayak gitu. Ternyata tuh Allah tuh baik ya. Kenapa Zaki eh Zaki ditaruh di kampus ini? Mungkin kalau misalnya Zaki nggak taruh di kampus ini, Zaki nggak bisa nemuin teman-teman yang kayak gini. Mungkin Zaki nggak bisa kenal sama teman-teman yang kayak gini. Mungkin kalau misalnya Allah nggak naruh Zaki di Al Hikmah, mungkin Zaki nggak bakal bisa ngelanjutin ilmu misalnya yang sebelumnya udah pernah jadi organisator kan di sini bisa ngelanjutin gitu. Pokoknya banyak banget hikmah-hikmah yang didapat setelah udah ngejalanin kayak gitu. Pokoknya ya teman-teman tuh kalau misalnya dapat takdir dari Allah tuh ya bolehlah sedih tapi jangan lama-lama. Ya bolehlah misalnya protes gitu-gitu ya manusiawi. Tapi ya jangan kelewatan gitu. Jalanin aja, jalanin track yang Allah udah kasih, jalanin husnuzan pasti ntar bakal nemuin hikmahnya kayak gitu. Betul, betul. Jadi ingat ini loh, ingat waktu kita survei ke Aroy ya kan? Oh iya, iya Kita iya. utik utik Isti. Nih, itu salah satu kata-kata beliau yang Puja inget tuh, kalian tuh jangan sampai seuzon. Pokoknya kalian harus husnuzon terus, katanya gitu kan. Kalau misalkan kalian seuzon, pikirkan dulu 70 alasan kenapa kalian harus seuzon, baru kalian boleh seuzon gitu. Dan kita nggak mungkin kan menemukan 70 alasan itu gitu. Jadi emang harus tetap husnuzon. Pasti Allah tuh punya jalan yang lebih indah gitu. Bener-bener keren sih itu kata-katanya aja. Kalau misalnya ikut kata berarti kalau misalnya kita lagi itu nih, kita lagi jatuh misalnya, kita lagi dikasih ujian, udah mulai suzon-suzon ingin kata-kata beliau. Coba coba sebutin 70 alasan kenapa suzon. Nah, itu disebutin kayaknya nggak bakal bisa. Suzon Gak bakal karena bisa. pasti gini karena nggak bakal bisa.
Ya intinya mah kita nggak boleh suuzon, harus terus-terusan husnuzon. Iya sih. Dan menurut aku itu juga salah satu kunci kita sukses, salah satu kunci kita untuk bisa sampai di titik yang lebih tinggi itu ya jangan takut buat ngelangkah. Jangan takut buat mimpi gitu ya nggak sih, Ja? Walaupun misalnya kata orang-orang nganggep kalau misalnya mimpi kita tuh apa sih nggak mungkin gitu, impossible gitu. Ngapain sih mimpi kayak gitu, tinggi-tinggi amat kayak gitu. Maksudnya sebenarnya kita juga sadar sih ya, yang kayak yang kita yang kita impikan tuh sebenarnya itu tuh emang nggak mungkin, tapi kita tuh ya anggap mungkin-mungkin aja gitu. Karena yakin, pokoknya ya yakin kan kita kan punya Allah kayak gitu. Jadi yakinin aja gitu. Betul. Allah tuh nggak bakal nggak bakal ngediamin hambanya gitu. Pasti bakal ngelihat siapa hambanya yang benar-benar bersungguh-sungguh, siapa yang enggak gitu. Kayak yang tadi, kayak yang tadi cerita yang kata Puja yang tadi yang dia nggak ikut ujian. Ya Allah tahu lah siapa hambanya yang benar-benar siapa yang enggak. Mm-mm. Terus juga apa ya? Nggak usah sedih gitu ketika Allah belum mengabulkan doa kita gitu kan. Allah juga udah janji pasti bakal ngabulin doa kita gitu kan. Mm-mm. Tapi ada tiga. Mungkin emang pertama Allah kasih langsung. Nah itu dilihat dari kesiapan kitanya juga kan. Mm-mm. Apakah Iya. kita sudah hal itu menerima apa yang kita inginkan gitu kan. Allah pasti Mm-mm. tahu keadaan kita yang sebenarnya gitu kan. Mm-mm. Pasti kalau misalkan kita udah pas dikasih Allah kasih. Tapi kalau misalkan enggak berarti mungkin Allah emang tahu kita tuh belum siap gitu. Mungkin juga Allah ganti dengan yang lain gitu. Dengan Iya. yang lebih baik. Misalkan pada ini mungkin Allah ganti sama kebahagiaan, Allah ganti sama teman-teman yang baik gitu kan. Banyak hal yang sebenarnya Allah kasih tapi kita nggak sadar gitu. Tapi kita tetap Iya. mengeluh dengan apa yang Allah kasih ke kita. Iya. Ya Allah mah lebih tahu lah ya apa yang sebenarnya dibutuhin sama kita daripada sama apa yang kita pengen tuh ya lebih tahu Allah lah gitu. Ya, dan nggak Iya, mungkin lah Allah tuh ngejerumusin kayak gitu, nggak mungkin lah. nggak mungkin. Keren sih ini Ja. Apa sih, jadi inget dulu kan misal kita kan punya bertiga nih Cak, bertiga mimpi-mimpi yang dianggap apa sih impossible gitu. Ternyata sekarang Allah kasih jalannya emang beda-beda. Puja dikasih Allah emang benar-benar jalannya ke Mesir. Deva yang Allah kasih, ternyata Deva tuh bener-bener gak, dari dulu mah gak ada impian sama sekali. Deva ngapain sih Deva ke Malai, itu mah bukan Deva banget, ngapain sih tiba-tiba dia nyasar ke apa sih, ke Malai terus belajar pakai bahasa Inggris. Tapi ya emang Allah udah tentuin kayak gitu, ya udah, ya pasti terjadi walaupun dulu sebelumnya gak pernah terpikirkan gitu. Terus Zaki tiba-tiba bisa kuliah di Al Hikmah kayak gitu, ya semuanya udah punya jalannya gitu. Tapi jangan sampai berkecil hati kayak gitu ketika apa yang kita pengen itu nggak sesuai sama yang terjadi, itu nggak sesuai dengan apa yang kita pengenin gitu gitu. Betul. Tapi benar-benar sih kekuatan bermimpi itu benar-benar ada gitu. Itu Ya. juga apa sih? Deva itu dia tuh namain semua kontak-kontak di HP orang-orang, dia namain sendiri namanya Deva semoga ke Malaysia. Iya. Iya, dia tuh pokoknya semua HP orang yang sempat dia pegang, dia namain Deva semoga ke Malaysia gitu. Nah, dan nggak tahu gimana ya, mungkin Puja akhirnya pas dia tahu dia lulus ke Malaysia, Puja langsung, Deva lihat kontak Deva ini benar-benar jadi doa gitu. Deva berusaha namain semua kontak di HP-HP orang-orang, Deva semoga ke Malaysia benar-benar kejadian gitu. Benar-benar Masya Allah sih. Keren keren keren. Ya emang bener-bener. Makanya ya itu tadi lah, kalkulator manusia itu gak ada apa-apa dibandingin kalkulator Allah kayak gitu. Ya berarti kalau misalnya kita punya mimpi itu ya ya udah jangan terlalu apa sih, jangan jangan takut gitu, jangan jangan nanggung-nanggung gitu. Misalnya mau mimpi nih, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya kemarin ada yang bilang ah nggak mungkin itu mimpi gitu ketinggian, kayaknya nggak mungkin deh. Ya udah deh mimpinya diturunin dikit aja deh, jangan tinggi-tinggi gitu. Jangan gitu. Kalau misalnya mimpi tuh ya harus totalitas gitu. Walaupun awalnya kita mikirin itu tuh nggak mungkin gitu.
Banyak yang takut bermimpi karena takut nanti kecewa gitu. Padahal, nah itu Katanya karena ada yang bilang kan, jangan mimpi tinggi-tinggi, ntar kalau jatuh sakit banget loh kalau ketinggian gitu. tapi kan seenggaknya jatuhnya kemana? Mm, mm, mm. Duh, begitulah. Oke. Kan nanti So, bisa ini nih, bisa sharing-sharing tentang suasana Ramadan. Di sini tuh Ramadannya Masya Allah banget pokoknya. oh iya, oh iya, iya, iya. Kita ntar bagi-bagi ya, bagi-bagi cerita deh tentang Ramadan. Beda banget aja ya Ramadan di sana dan di sini suasananya. Bener-bener beda banget sih. Soalnya di sini tuh apa ya, orang-orang tuh yang fastabiqul khairat itu tuh bener-bener kayak nggak kehitung semuanya pas fastabiqul khairat gitu. Dan kalau berbuat baik emang gak nanggung-nanggung gitu. Iya, iya. Oke, oke, oke. Kunci dulu. Nanti kita lanjutin di segmen berikutnya, kita bahas spesial deh tentang gimana sih Ramadan ketika berada di Mesir. Insya Allah ntar ya. Oke, Masya Allah banget nih, Ja. Di sini udah jam setengah 11 coba, Ja. Dari tadi kita awal ngoceh cuap-cuap. Ternyata ada ilmunya juga lah. Ada lah satu dua ilmu yang bisa diambil gitu. Ya, bisa ngecas lah. Bisa ngecas dikit-dikit gitu. Kalau Iya, misalnya semangat ibarat kalau handphone tuh, handphonenya lagi lowbat ya keisi lah 40% gitu-gitu. Alhamdulillah deh. kebanyakan kayaknya 40%. Kebanyakan ya? 20%. 5% doang ya. Alhamdulillah lah. Ya namanya juga apa sih? Ilmu tuh ya nggak bisa langsung jatuh semua kayak gitu. Semuanya bertahap. Ya nggak aja. Oke. Betul. BTW Jak, satu lagi. Ada nggak sih yang berubah gitu dari Jaki setelah menjadi seorang mahasiswa gitu? Dari kepribadian atau kedewasaan? Atau apa yang Jaki rasain dari diri Jaki yang berubah gitu? Apa? Wah, susah nih kalau saya tanya kayak gini nih, ya. Karena yang nilai orang kan orang lain yang nilai diri kita. Tapi mungkin kalau misalnya kita kira saya, kalau yang kita kira saya, di sini lebih apa ya? Dibandingin Zaki dulu yang sebelum ke sini, lebih ada rem kalau menurut Zaki. Ya kan punya tahu sendiri, Zaki orangnya kan suka apa sih ya pecicilan gitu-gitu. Tapi bukan berarti itu karena pecicilan karena hobi gitu-gitu. Tapi bukan berarti Zaki bener-bener ninggalin hobi Zaki atau apa kayak gitu. Tapi lebih ngerasa bahwasannya sekarang tuh emang bener-bener lebih ada remnya gitu. Lebih ada pengingatnya gitu. Ya, Zaki juga lebih itu kalau misalnya ngelakuin apa gitu tuh lebih ada yang ada terbesit mikir dulu gitu. Kalau misalnya dulu kan ya udah sesuka Zaki ngejalanin Zaki ini ya bodo amat orang kayak gitu. Kalau sekarang tuh emang ya walaupun cuman terbesit doang tuh bener-bener kalau misalnya ngelakuin apa-apa gitu tuh ada pikirnya gitu sedikit. Kayak ada nggak sih rasa ngeberontak dalam hati gitu? Aduh pengen kayak gini, nggak bisa lagi. Pengen kayak gini, nggak bisa lagi gitu. Ya jelas Karena lah, kita harus iyalah. Iya, pastilah itu mah. Wajar sih. Tapi tetap aja itu kalau misalnya lagi ngerasa kayak gitu tuh kenapa sih kayak gini bisa gini tapi balik lagi ingat gitu. Sekarang tuh posisinya kita tuh sebagai apa? Posisinya kita di mana? Dan yang paling penting sekarang tuh posisinya kita udah umur berapa? Mau gitu-gitu mulu. udah tua. Ya benar 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 benar. Benar Maksudnya kan benar benar. sifat seseorang tuh nggak bisa langsung terjadi misalnya baik langsung baik itu tuh nggak bisa kan pasti ada prosesnya gitu terus proses itu tuh Udah, kapan mau mulai kalau nggak dari sekarang gitu kan dikit-dikit betul. Sekarang jadi uhti-uhti Jak. Uhti-uhti hijrah. dari dari lahir jangan uti-uti mah. Ya pokoknya sukses Jak, semangat. Punya juga Semangat. semangat di sana pokoknya semangat fastabiqul khairat semangat untuk jadi sohibul aman kalau kuliah jangan jadi sohibul waro jangan males. Siap. Hmm. Oke, teman-teman, karena di sini ya di Indonesia udah jam 11 nih. Ini masih ada viewers gak sih? Oh, masih. Masih. Oke, disapa-sapa dulu. Masih. Ini yang IG-nya Nanti namanya boleh. Pak Faiza Rahmah aja. Fatimah Faiza Rahmah itu teman aku aja, teman teman kampus. Satu kelas cuman beda. Kalau beliau Alif Zakibah. Imro Afadila juga temen nih. Halo.
Ini Rema nggak tahu teman Halo. siapa. Rema Gusnawati nggak tahu teman siapa. Aku gak kenal. Rema Gak kenal Gusnawati tuh siapa. tahu kenapa sih? Ja, kok dia bisa ikutan live IG aja? Emang berteman di IG Puja? Gak tahu deh. Siapa tuh? Tahu, Kuliah di mana dia? nggak Orang tahu mana tuh. gak kenal. Iya sih, ada. Loh, Ih, loh, loh. minta doa lagi tuh Kak Zaki Kak Puja minta doanya dong katanya. Ih, Aduh, Kak Emma. oke, Kak Rema ini teman-teman Kak Rema itu juga termasuk orang-orang yang Masya Allah. Ini orang-orang Ya Allah. orang yang nggak gampang nyerah, yang semangatnya tuh kalau ibarat api tuh apinya nggak pernah padam, selalu menggebu-gebu. Betul, Di betul. saat di saat orang lain nyerah, di saat orang lain tidur, ibaratnya kalau misalnya orang lain tidur, Rema tuh salah satu orang yang nggak tidur. Keren banget Dan sih. dia tuh yang paling menghayati segala keadaan. Hmm. Selalu mengeluarkan air mata. Nih, pasti Semangat. orang-orang nggak bakal ngira kalau misalnya ngelihat dari kulitnya, beliau itu orangnya sangat-sangat heboh ya, sangat-sangat energik sekali, tapi ternyata beliau itu punya hati yang sangat lembut. Makanya kalau nilai orang jangan dari cangkangnya. Beliau hatinya ya Allah, Masya Allah. Mungkin lebih lembut ya, paling lembut aja. Paling lembut. Ya Allah, tuh tadi Sampai di... minta doanya. Ya Allah, semoga Ukti Rema ini, Yes. semoga Kak Rema dimudahin segala urusannya, kuliahnya dimudahin. Semoga bener-bener sampai sekarang, sampai kapanpun semangatnya nggak pernah padam. Bisa terus memotivasi orang lain, bisa terus Masya Allah. bermanfaat buat orang lain. Masya Allah, kayaknya lagi semangat-semangatnya banget nih Uti Rema kuliahnya. Webinar terus Sangat. kerjaannya. Iya, emang rajin. Kalau masalah kayak Masya gitu mah Allah. Rema jagonya. Terus ada siapa nih? Masya Allah. Alia. Alia Aulia Firdaus. Alia Aulia Firdaus. Terima kasih masih stay tune. Jangan lupa tidur Terus teman-teman, jaga kesehatan. iya, ini satu lagi ya. RISZM kosong underscore kosong. Makasih juga ya udah nonton. Buat teman-teman semua yang tadi udah nyimak dari awal sampai akhir kita cuap-cuap ngalor ngidul, terima kasih yang udah mau Makasih dengerin. ya mau menemani kegabutan. Oke, teman-teman, pokoknya insya Allah nanti seperti yang kita udah bilang tadi sebelumnya di bulan Ramadan kita bakalan lanjutin lagi cuap-cuap kita, tapi cuap-cuap kali ini Insya Allah. bener-bener cuap-cuap berhadiah insya Allah ya. Kita bakal bahas-bahas ilmu-ilmu, tapi tetap santai lah ya, nggak usah diambil berat, santai-santai. Tetap sharing-sharing Betul, betul. aja gitu ya. Insya Allah Sharing-sharing. nanti pokoknya teman-teman semua tetap stay tune sama kita, nanti insya Allah kita bakalan ngadain segmen-segmen yang gak kalah menarik dan seru. Tuh. Semangat semuanya. Terima Oke, terima kasih. kasih. Oke, buat Kak Puja, terima kasih sebagai tamu undangan saya pada malam hari ini. Terima kasih sudah mau diundang, terima kasih sudah mau hadir. Semoga Kak Puja Sama- ini diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, pokoknya diberi keberkahan dalam setiap urusannya. Amin. Oke, Rob. oke, udah Semoga aja Kak ya. Zakia Hah? diberi kemudahan setiap langkahnya, diberkahi, Allah beri kemudahan, Allah beri kesuksesan setiap langkahnya. Amin. Oke, terima kasih Kak Puja. Oh, betul. Terima kasih semuanya. Ya, Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.